Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini pertemuannya kita lanjutkan untuk bab yang kedua, materinya tentang himpunan. Kita lihat pada slide-nya. Nah, apabila kalian dapat menyebutkan atau menghitung anggota suatu himpunan, maka himpunan tersebut disebut himpunan berhingga. Nah, contohnya adalah himpunan binatang buas. Nah, yuk coba sebutkan, kalau binatang buas apa aja? Ya, ada singa, ada harimau, ada serigala. Bisa kita sebutkan satu-satu kan? Bisa kita hitung ada berapa. Maka itu dikatakan himpunan berhingga. Nah, jika banyak anggota suatu himpunan tidak dapat dihitung, maka himpunan tersebut disebut himpunan tak hingga. Ya, jadi kalau dia yang bisa disebutkan, bisa kita hitung jumlahnya, berarti himpunan berhingga, sedangkan yang tidak dapat kita hitung jumlahnya ada berapa banyak dan kita sebutkan satu-satu, maka dikatakan himpunan tak hingga. Selanjutnya, nah, pengertian dan keanggotaan suatu himpunan. Apakah pengertian himpunan itu dalam matematika? Jadi, istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gugus dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Nah, dalam hal ini yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur dari suatu himpunan. Nah, untuk selanjutnya kita pergunakan istilah anggota atau elemen. Jadi, himpunan itu, ya isinya itu adalah elemen-elemen atau anggotanya itu jelas, ya. Kita tahu apa aja anggotanya. Itu yang disebut sebagai himpunan. Kita lihat contohnya. Kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Yuk, pelajaran sebelumnya kan faktor 12 itu apa aja? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, faktornya itulah yang merupakan anggotanya. Yang bukan anggotanya yang mana? Berarti yang di luar angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Misal kita ambil itulah 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ada lagi ya misalnya 13 dan seterusnya. Terus, jika kelompok di atas adalah himpunan jadi kelompok di atas adalah himpunan karena jelas batasannya. Ya, batasannya itu yang mana? Itu tadi dibilangnya kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, faktor 12 itu tadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 12. Jadi, itulah dikatakan himpunan karena kita sudah jelaskan anggotanya udah jelas 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Terus, kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, pengertian tinggi tidak jelas harus berapa sentimeter batasannya. Jadi nggak ada batasannya kan, tingginya itu berapa, dibilangnya berbadan tinggi. Tapi tingginya yang mana yang dikatakan tinggi? Apakah 150 kah? Atau 140 kah? Nggak ada aturannya atau batasannya yang jelaskan. Maka ini disebut sebagai bukan himpunan. Karena kita tidak tahu batasannya. Tidak jelas batasannya. Paham ya? Ya. Selanjutnya, anggota himpunan dan lambangnya. Nah, ini ada gambar. Terus dikatakan, himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya A, B, C, D, E, sampai Z. Jadi, untuk penulisan himpunan, kita menggunakan huruf kapital untuk mewakili nama himpunannya. Setelah itu, anggotanya itu diberi dengan tanda kurung kurawal. Yang mana kurung kurawal itu? Yang ini. Ya, jadi kurung kurawal itu ini bentuknya. Nah, terus kita lihat, misalkan himpunan buah-buahan di atas piring pada gambar di samping diberi nama B. Nah, jadi buah-buahan ini kita katakan himpunannya itu himpunan B. Jadi, untuk menuliskan himpunannya, B sama dengan buka kurung kurawalnya,
masukkan apa aja yang ada di situ. Misal kita masukkan ada anggur, apel, ceri, misalnya yang 3 aja ya, baru ditutup kurungnya. Nah, untuk menandakan anggotanya digunakan tanda koma. Oke ya. Ya, selanjutnya lihat anggota himpunan dan lambangnya. Banyak anggota suatu himpunan, misalnya anggota himpunan A, dapat dinyatakan dengan notasi NA. Nah, jadi si NA ini mewakili atau ini notasi untuk menyatakan jumlah dari anggota himpunan, ya karena A berarti himpunan A. Selanjutnya, jadi kalau misalnya ditulis notasi NB, artinya banyak anggota pada himpunan B, dan kalau dituliskan NC, berarti banyak anggota pada himpunan C. Jadi kalau misalnya lagi ibu buat NZ, ya kan? Berarti banyak anggota pada himpunan Z. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya. Diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Yuk sebutkan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Jadi kita misalkan himpunannya itu himpunan A. Maka kita tuliskan. Bisa kita tuliskan A sama dengan buka kurung kurawalnya bilangan asli genap yang kurang dari 9. Baru ditutup kurung kurawalnya. Terus yang kedua, diketahui P ya sama dengan huruf-huruf pembentuk kata siswa. Nah, berarti anggota himpunannya itu harus huruf yang menjadi pembentuk kata siswa. Pada himpunan tersebut, kata siswa terdiri dari 5 hurufnya, kan ada S, I, S, W, dan A. Nah, karena terdapat anggota yang sama yaitu S, maka yang boleh ditulis itu sekali aja, jangan 2 kali. Jadi yang kita tuliskan tinggal S, I, W, dan A. Jadi anggota dari himpunan P itu S, I, W, A. Jadi S yang satu lagi nggak usah kita tuliskan karena dia sama kan sama S yang di depannya. Jadi kalau ada anggota himpunan yang sama, tidak perlu dituliskan 2 kali atau lebih. Ya, jadi sekali saja dituliskan. Nah, jadi tadi dikatakan tadi, kalau kita sebutkan S itu siapa? S itu anggota dari si P, maka kita tuliskan S elemen P, atau S anggota dari P. Baru gitu juga si I anggota P, ditulis I elemen P. W anggota P, ditulis W elemen P. A anggota P, ditulis A elemen P ya. Ya, ini salah ya. Jadi yang ini bukan dicoret ya, tapi jadi tetap sama elemen. Tapi kalau misalnya ibu buatkan U, anggota P atau bukan? Anggota? Iya, U bukan, kan nggak ada kan, di kata siswa nggak ada U. Berarti U bukan anggota P. Berarti dituliskan itu tadi, U bukan anggota dari si P ya. Jadi si A ini anggota ya, kata bukannya coretkan. Nah, terus kalau dimintanya banyak anggota himpunan P, nah berarti kan NP-nya yang diminta kan ya, NP-nya yang diminta. Tadi anggota si P mana? Yang ini tadi. Apa aja anggotanya? S, I, W, A. Berarti ada 4. Berarti anggota dari himpunan P sebanyak 4. Oke, yuk kita lanjut. Mengenal beberapa himpunan bilangan. Nah, jadi ada beberapa himpunan bilangan. Yang pertama himpunan bilangan bulat. Himpunan bulat dinotasikan biasa dengan B. Nah, himpunan bilangan bulat seperti di bab 1, bilangan bulat terdiri dari ya bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi bisa kita tuliskan himpunannya seperti ya, terlihat ya, B sama dengan buka kurungnya titik-titik, bilangan negatif, 0, bilangan positif. Terus yang nomor 2, himpunan bilangan asli biasanya diberi nama A. Nah, himpunan bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah,
himpunan pertama sama himpunan kedua ini bisa kita sebut sebagai himpunan tak hingga. Kenapa dikatakan tak hingga? Karena kita nggak tahu nih himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan asli ini berhentinya di mana, habis anggotanya di mana, nggak tahu kita kan, karena titik-titiknya itu nggak habis-habis sampai kapanpun. Mau dia 10 juta, 10 ratus, 560 ribu, itu banyak kali kan, banyak kali angkanya, kita nggak tahu di akhirnya tuh angkanya berapa. Jadi kita nggak bisa menentukan anggotanya. Jadi untuk nomor 1, nomor 2, himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan asli termasuk himpunan tak hingga. Paham ya? Kayak kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah biasa diawali dengan huruf C. C buka kurung 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya juga kan. Berarti nomor 3 juga termasuk himpunan tak hingga. Yang keempat, himpunan bilangan cacah ganjil. Berarti udah bilangan cacah dan dia harus ganjil. 1, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ini juga termasuk? Iya, termasuk himpunan tak hingga. Baru himpunan bilangan cacah genap 2, 4, 6, 8. Itu juga tak hingga. Yang keenam, himpunan bilangan prima. Ya, ingat bilangan prima apa? Terdiri tepat 2 faktor. Hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Itu juga termasuk bilangan tak hingga. Atau himpunan tak hingga, bukan bilangan tak hingga ya. Himpunan tak hingga. Jadi itu beberapa contoh himpunan bilangan. Selanjutnya, menyatakan suatu himpunan. Nah, tadi kan udah kita singgung sedikit tadi kan, kita menuliskan untuk menandakan atau menamai suatu himpunan, kita menggunakan huruf kapital A, B, C, D sampai Z, bebas mau pakai yang mana. Setelah itu kita menggunakan kurung kurawal untuk menyatakan anggotanya. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan ada 3 caranya. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Contohnya, A itu kita buat himpunannya. Himpunan A sama dengan Senin, Selasa, Rabu. Maka penulisan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan himpunannya adalah, perhatikan, Senin, Selasa, Rabu itu nama-nama? Iya, nama-nama hari. Ada lagi nggak yang lebih identik sifatnya? Iya, ada Bu. Sama-sama diawali dengan huruf? Iya, huruf S. Maka bisa kita tuliskan nama himpunannya adalah A sama dengan, buka kurung kurawalnya, nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Ya, itulah dia. Untuk menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya, berarti yang ini. Ya, jadi kita lihat anggota himpunannya, baru cirinya atau sifatnya. Baru kita kasih namanya. Bisa? Oke, kita lanjut. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, C. Himpunan C sama dengan 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Kira-kira ini bilangan apa ya? Nah, kita lihat. Penulisannya dengan kata-kata sifat atau keanggotaannya adalah, iya, bilangan prima antara 20 dan 50. Berarti di antara 20 dengan 50 kita sebutkan bilangan primanya. Ternyata yang ini tadi. Berarti yang ini tadi itu, ini tadi itu ada di antara 20 dan 50. Berarti bisa kita sebutkan himpunan C adalah bilangan prima antara 20 dan 50. Bisa ya? Ya, oke. Selanjutnya, yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan itu kayak mana? Kita lihat. Nyatakan himpunan A, ya A terdiri anggotanya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi bisa kita tuliskan A, buka kurungnya, X, di mana X bilangan cacah kurang dari 6. Atau X di mana X lebih kecil dari 6, X bilangan cacah. Jadi yang A, ya ini dibacanya ya. Bacanya itu A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6 dan X adalah bilangan cacah.
Nah, X-nya itu apa? X-nya itu tadi anggota dari himpunan A. Himpunan A kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang dimulai dari 0 tadi kan bilangan caca kan? Ya, sedangkan himpunan A ini tadi dimulai 0 sampai 5. Jadi bisa kita tuliskan, inilah dia tadi. A sama dengan X. Lebih kecil dari 6 dan X-nya itu bilangan caca. Jadi, X itu bilangan caca. Nah, bilangan caca tadi dimulai dari berapa? Dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi di sini ada batasannya dibilangnya. X itu harus lebih kecil dari 6. Makanya inilah dia tadi, anggota himpunan si A. 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan bilangan caca, tapi harus lebih kecil dari 6. Jadi kita bisa menyatakan himpunannya juga dalam bentuk ini tadi ya. Jadi himpunan A-nya ini bisa kita tuliskan dalam bentuk notasinya. Oke, kita lanjut. Nah, nyatakan himpunan C. Nah, himpunan C ini A, B, C, D. Itulah anggotanya. Nah, diminta notasi pembentuk himpunannya. Jadi bisa kita tuliskan juga. Misalkan, jadi untuk menyatakan si X ini tadi, ini kan jadi P. Nah, ini juga bebas ya. Jadi itu juga notasi atau variabel. Jadi yang mewakili. Jadi yang mewakili anggota himpunannya. Jadi kan himpunannya himpunan C. Nah, yang mewakili anggotanya kita misalkan jadi P. Ya, jadi P 4 huruf pertama dalam abjad. Benar kan? Ya, huruf pertama dalam abjad A. Terus dibilangnya 4 huruf pertama. Berarti A, B, C, D. Jadi dengan notasi itu artinya mewakili anggotanya. Ya, tapi ada penjelasannya. Jadi dengan notasi juga bisa kita sebutkan anggota dari himpunannya itu. Oke? Ya, lanjut. Yang terakhir, menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi kalau untuk mendaftarkan anggota-anggotanya, penulisannya itu semua anggota dapat ditulis dan urutan penulisannya boleh diabaikan. Artinya mau dari yang kecil ke besar bebas. Yang penting semua anggotanya disebutkan. Jadi misalkan nomor 1, contoh, P adalah nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Nah, berarti kan ini apa? Ya, ini menyatakan himpunan dengan, ya menyatakan sifatnya tadi kan, sifat anggotanya. Nah, berarti kita sekarang mau menyebutkan anggotanya siapa-siapa aja. Yuk sebutkan. Berarti P yang nama bulan diawali dengan huruf J. Ya benar, Januari, Juni, Juli. Urutannya bebas mau diputar-putar, mau Juni, Januari, Juli, mau Juli, Januari, Juni, bebas. Yang penting yang menyatakan sesuai dengan nama himpunannya, tuliskanlah dia. Jadi nulisnya juga ya, udah kita lihat dari tadi kan bentuknya. Tulis notasinya, notasi himpunannya P. Misalnya sama dengan buka kurung kurawalnya, tulis anggotanya pakai batasnya dengan koma. Oke, selanjutnya. Nah, ini Q sama dengan himpunan Q adalah X lebih kecil dari 5, di mana X itu elemen dari himpunan A. Nah, dengan himpunan A adalah himpunan bilangan asli. Nah, jadi dia mau anggota si Q ini, nah ini kan himpunan Q. Himpunan Q ini anggotanya itu harus lebih kecil dari 5. Ya, X-nya lebih kecil dari 5 dan X-nya itu anggota dari bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari berapa? Dimulai dari 1. Terus kurang dari 5, berarti 1, 2, 3, 4. Itulah anggota dari si Q. Ya, jadi tidak harus selalu 1, 2, 3, 4. Boleh ditukar-tukar posisinya, nggak masalah. Ya, jadi anggota himpunan Q itu X kurang dari 5 dan si X-nya itu harus anggota bilangan asli. Nah, bilangan asli dimulai dari berapa? Dimulai dari angka 1. Berarti kurang dari 5 dimulai dari angka 1. Itulah 1, 2, 3, 4.
Paham ya sampai sini ya? Ya, jadi kalau misalnya ibu minta, lah misalnya ininya, n-nya, malas, lanjutlah. Nah, selanjutnya, jika suatu himpunan mempunyai anggota sangat banyak dan memiliki pola tertentu, maka penulisan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 buah titik-titik atau dibacanya dan seterusnya. Jadi kayak tadi kan ada muncul tuh tadi kayak himpunan A, buka kurungnya 1, 2, 3 titik-titik. Nah, itu artinya dan seterusnya, artinya ada lanjutannya lagi. Jadi contohnya A, bilangan asli. Nah, bilangan asli tadi dimulai dari angka, iya, dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, nggak tahu kita sampai kapan kan? Berarti buat aja koma, titik, titik, titik. Jadi titiknya ada 3. Itu tadi udah ibu singgung tadi kan, itu disebut sebagai himpunan tak berhingga. Artinya himpunannya tidak bisa kita sebutkan anggotanya seluruhnya. Selanjutnya, yang kedua, J adalah bilangan caca ganjil kurang dari 100. Maka bisa kita tuliskan J-nya 1, 3, 5, 7, 9, titik-titik 99. Himpunan berhingga. Kenapa Bu dia himpunan berhingga? Kita tahu ujungnya. Ujungnya kita tahu kan, kurang dari 100 bilangan caca ganjil pasti 99. Nah, yang lain kenapa nggak disebutkan juga? Terlalu banyak. Walaupun dia terlalu banyak, tapi masih bisa kita sebutkan di ujungnya. Akhirnya kita tahu di mana. Jadi sebenarnya bisa kita hitung. Cuman karena terlalu banyak, boleh tetap dibuat titik-titik dan seterusnya. Tapi batas akhirnya tuliskan di belakang. Itulah si 99 tadi. Karena kita tahu dia minta bilangan caca ganjil kurang dari 100. Itulah si 99. Maka dia tetap disebutkan himpunan berhingga. Jadi kita bisa menghitung jumlahnya dan kita tahu berakhir di angka berapa himpunannya. Bisa ya membedakannya ya? Oke. Jadi itu aja materi kita hari ini. Nah, untuk tugasnya buat 2 contohnya ya. 2 contoh himpunan berhingga dan 2 buah contoh himpunan tak berhingga. Dan tulis dalam bentuk ya 3 ya, kata-kata atau sifat keanggotaan, notasi pembentuk himpunan, mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi buat itu untuk 2 contoh himpunan berhingga dan 2 contoh himpunan tak berhingga. Jadi cari contoh himpunannya yang lain, jangan yang udah kita sebutkan pada materi kita hari ini. Oke, jadi itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau kurang paham, ditonton lagi ulang videonya atau bisa langsung ditanyakan sama Ibu. Ya, jadi jangan lupa selalu dibuat catatannya, baru dituliskan tugasnya. Dan untuk yang difotokan hanya tugasnya saja ya. Tugasnya ini saja yang difotokan ke Ibu, dikirim ke WA Ibu. Untuk catatannya nanti Ibu periksa secara langsung saja. Oke, jadi ini aja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap sehat kita semuanya, semangat belajarnya walau dari rumah. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.